Ada Om. Malam ini kita akan memulai PD dengan penuh sukacita. Walaupun cuaca tadi hujan, tetapi saya yakin kita ke sini penuh dengan kehanakan karena kita dilingkupi oleh kasih-Nya yang begitu indah. Mari kita mulai PD malam ini, kita mulai dengan tanda kemenangannya. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih malam ini Kau kumpulkan kami untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami datang kepada Engkau dengan segala apa yang menjadi kerinduan kami. Mungkin saat ini kami datang dengan membawa pergumulan kami. Kami datang membawa beban di hidup kami. Tapi kami mau datang setulus hati kepada Engkau. Bapa, saat kami jatuh dalam dosa, seringkali kami merasa kami sendirian. Tiada yang lain bagi kami. Tiada sesama kami yang menopang kami. Saat kami berusaha bangkit dari dosa kami, maka seringkali kami terjatuh dan terjatuh lagi. Malam ini Bapa, kami mau mohon ampun kepada Engkau yang maha baik dan maha murah hati bagi kami. Engkau selalu menopang kami dan selalu ada bagi kami apapun kondisi kami. Saat kami berusaha untuk bangkit dari dosa kami, saat kami belajar untuk berjalan menuju kepada Engkau, tangan-Mu selalu terbuka bagi kami. Kasih-Mu selalu melingkupi kami. Tak pernah Kau perhitungkan segala dosa kami. Malam ini Bapa, kami hadir untuk memuji dan menyembah Engkau dengan segenap kerinduan kami. Karena kami tahu saat tak ada harapan, Engkau selalu datang memberi kami harapan. Saat kami tiada tujuan, Kau selalu tunjukkan jalan-Mu bagi kami. Tiada yang dapat kami katakan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak terbatas bagi kami. Kau jadikan hidup kami berharga bagi-Mu. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat kami tak ada tujuan, Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. dengan segenap hati kami mau katakan, Terima kasih
kami datang mengucapkan terima kasih pada Engkau, karena Engkau begitu baik bagi kami. Saat kami mau bertobat, Engkau tak pernah menghukum kami. Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Saat hati kami hancur, berkeping-keping, Engkau baluk hati kami dengan kasih-Mu yang begitu indah. Bapa, tiada kata yang dapat kami ucapkan mengungkapkan rasa terima kasih kami pada Engkau, karena Engkau yang begitu baik bagi kami, pribadi lepas pribadi. Malam ini Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala komitmen diri kami mau belajar untuk bertobat. Bukan hanya sebatas kata-kata kami, tapi kami mau nyatakan dalam setiap perkataan, perbuatan, dan karya kami di kehidupan kami sepanjang hari. Bapa, mampukan kami mengucapkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami atas kasih-Mu. Bukan hanya saat kami datang menyembah-Mu, tapi di saat kami menyatakan kaya kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku,
dalam hidup kami. Setiap detik demi detik, tak pernah terhitung segala kebaikan dalam hidup kami. Tak pernah terbalaskan kasih-Mu pada kami, karena Engkau memberikan yang terbaik hanya bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau pegang setiap janji-Mu. Kami mau pegang setiap apa yang Kau ungkapkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dalam surat Rasul Paulus Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kami mau belajar hidup di dalam Engkau, agar apapun badai kehidupan kami, apapun segala kondisi hidup kami akan selalu mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
Melekatlah padaku, maka aku akan selalu menyertai engkau. Tanganku selalu terbuka bagimu. Kembalilah kepadaku. Aku selalu mengasihi engkau. Walau dosamu merah seperti kain kesumba, tapi aku akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Bapa, Engkau adalah penuntun dalam hidup kami. Dan Engkau menganugerahkan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk hadir bagi kami, untuk menuntun hidup kami, bimbing kami dengan penuh kasih. Apapun kondisi kami Bapa, bila Engkau yang memegang tangan kami, bila Yesus yang membimbing kami, biarlah hati kami tetap tenang. Karena apapun hebatnya masalah yang kami hadapi, kami percaya Yesusku lebih hebat. Tiada badai yang tak dapat diteduhkan. Karena Ia adalah Raja di atas Raja. Hati kami tenang. Kami mau belajar berserah kepada Engkau. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
janjinya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku,
Rasakan bagaimana Ia hadir bersama kita. Melalui setiap tarikan nafas, hembusan nafas kita. Melalui detak jantung kita, Ia hadir bersama kita. Melalui apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, Ia hadir bersama kita. Bapa, kami mengucap syukur malam ini Engkau mengutus anak-Mu yang terkasih, Ibu Vera Harja, untuk hadir membagikan firman-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi setiap langkah kaki kami, yang menuntun kami menuju keserupaan seperti Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sekali lagi kami berdoa untuk Ibu Vera. Lingkupilah ia dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah, sehingga apapun yang beliau sampaikan, kami yakin itu semua berasal daripada Engkau. Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua, baik yang hadir secara offline maupun secara online, untuk mampu duduk diam, mendengar apa yang Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin Bapa, firman-Mu malam ini bagaikan benih yang jatuh ke tanah yang subur, yang tidak akan pernah menjadi sia-sia, tapi akan mampu membuat kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Karena kami tahu tangan Tuhan selalu menuntun kami.
menuntun dalam setiap langkah kehidupan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tangan-Mu tak pernah meninggalkan, tangan-Mu tak pernah melepaskan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, bahwa pada malam hari ini Engkau meneguhkan kami. Tangan kanan-Mu akan selalu menyertai dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Ayo Bapak Ibu yang ada di aula silakan duduk. Shalom juga saudara-saudara terkasih yang ada di Zoom, ada di IG, atau ada di YouTube, atau ada dimanapun juga. Selamat malam, selamat penuh dengan sukacita kalau pada malam hari ini saya kembali dapat bertemu walaupun sebagian melalui Zoom, tetapi Tuhan tidak pernah menjauhkan kita. Apapun ruangannya ada di mana, tetapi Tuhan akan selalu menyertai di dalam kehidupan kita semua. Saudaraku terkasih, pada waktu saya mendengar lagu tadi, ketika aku melangkah jauh ke depan, tangan Tuhan selalu menuntun langkah kita. Walau badai datang menghampas setiap perahu kehidupan kita, tetapi kembali tangan Tuhan menuntun kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat saya mendengar bahwa Tuhan jangan biarkan aku jatuh, peganglah tanganku, tuntunlah aku. Dan bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan sinarilah hidupku. Sinarilah hidup kita di dalam setiap kegelapan di dalam hidup. Saat itu saya pada waktu pertama mendengar adalah rasanya nangis. Saya sedih. Oh, selama ini mungkin di dalam kehidupan kita sering sekali melupakan Tuhan. Sehingga kita jatuh dan jatuh. Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Tuhan pun juga akan menyinari setiap kehidupan, bahkan menyinari kegelapan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingat akan kedua cucu saya pada waktu mereka masih kecil. Sekitar 2 atau 3 tahun, dia melangkah turun tangga dari rumah. Dari lantai 2 dia turun tertatih-tatih, tapi dia tidak penuh dengan rasa ketakutan. Dia dengan penuh sukacita dia turun langkah tangga 1, tangga 2, tangga 3. Cucu saya Cliff dan Christoph ya, dalam usia yang bersama. Bahkan kalau cucu saya yang besar Cliff, dia akan selalu turun dari tangganya itu enggak melalui tangga, tetapi dia serodot gitu ya. Nah, kenapa kedua cucu saya tidak merasa takut? Pada waktu dia naik turun tangga, dia merasa damai, dia penuh sukacita, tidak ada ketakutan. Karena apa? Karena mamah dan papahnya ada dan mendampingi dia, dan cucu saya itu merasa pasti nyaman. Karena tangan kedua orang tuanya selalu menuntun di dalam setiap tangga-tangga yang dia turunkan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Pak Charles meminta kepada saya dengan tema adalah penuntun dalam hidupku. Ya, penuntun dalam hidupku, asal kata tentunya kita tahu ya, arti penuntun itu asal katanya adalah nuntun. Ya. Arti penuntun itu sendiri adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu ya, atau pedoman atau alat untuk menuntun, atau penuntun itu adalah orang yang menuntun ya. Jadi kalau orang yang menuntun, kita adalah dituntun oleh siapa? Nah, kalau penuntun berarti siapa yang menuntun ya. Yang kedua, siapa yang menuntun ya. Tentunya yang dituntun siapa? Ayo di sini siapa? Siapa yang dituntun? Yesus? Oke. Yang dituntun adalah kita sendiri
ya, yang menuntun adalah Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kita sudah tahu ya bahwa Tuhan akan menuntut setiap langkah kita. Tetapi apa tanggapan kita? Ya, apakah kita mau dituntun? Apa kita mau digenggam? Atau kita mau diajak bersama jalan bersama Yesus? Ya. Atau tanggapan kita apa? Bahkan kita merasa ketakutan untuk menghadapi setiap kehidupan. Ya. Bahkan kalau beberapa tahun terakhir atau bulan-bulan kemarin, pasti ada setiap orang-orang itu merasa ketakutan. Ya, kalau dulu COVID yang pertama, ada mungkin banyak sekali orang yang jadi pengangguran, nggak bekerja, ya, karena semua adalah tidak boleh keluar dan segala macam, ya. Lalu tahun kemarin banyak juga ketakutan, bulan Juni, Juli, Agustus, aduh, rasanya yang namanya COVID udah bukan orang lain lagi, tetapi yang ada di sekeliling kita, ya. Teman ini baru belum lama berdoa untuk akhirnya meninggal. Ada saudara kita yang dekat meninggal, ya, itu tahun lalu. Nah, tahun sekarang beberapa bulan terakhir kembali, kalau dulu adalah Tante Delta tahun lalu, ya. Kalau beberapa bulan terakhir adalah apa? Omikron, ya. Jadi Omikron, ya, banyak sekali dari kita semua adalah kena Omikron. Nah, di dalam kehidupan setiap apa yang kita lihat, ada perasaan ketakutan, ya. Ketakutan di dalam menghadapi sakit penyakit, ketakutan di dalam masa depan, ya. Padahal Tuhan katakan bahwa aku akan menuntun engkau. Aku akan bahkan menggenggam engkau. Tetapi kenapa takut, ya? Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Ada yang mau baca, saya genap, Bapak Ibu Saudara kasih ganjil ya. Oke? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan tangan kananku yang membawa kemenangan. Silakan. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10, ada 6 kalimat, 6 kata yang meneguhkan. Dikatakan yang pertama, jangan takut, ya, jangan takut. Apakah ketakutan itu terjadi di sekarang? Apakah kebimbangan, kekhawatiran terjadi pada sekarang? Tidak, Bapak Ibu Saudara kasih, ya. Ketakutan itu pun juga pernah terjadi di dalam. Bisa dilihat nanti di Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, setelah semua ini datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam sebuah penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, pahalamu akan sangat besar. Ya, ini dikatakan pada saat Abram sudah berperang dengan Melkisedek. Nah ya, setelah menang gitu ya, lalu bahkan kalau prajurit-prajuritnya mendapatkan hadiah, dia mengambil hadiah-hadiah dari yang lain. Tetapi Abraham tidak, ya, tapi dia merasa ketakutan dalam untuk menghadapi masa akan depan, ya. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut Abram, ya, jangan takut bahwa engkau akan mempunyai seorang anak yang akan diberi nama Ishak. Nah, lalu Abram mengatakan, tidak Tuhan, aku sudah tua, istriku juga sudah mati haid. Jadi mana mungkin dia akan mempunyai anak, ya. Lalu yang kedua dikatakan bahwa menyertai engkau, ya. Menyertai engkau di dalam Roma ayat 8-31 dikatakan, jadi apa yang akan kita katakan tentang semua ini jika Allah di pihak kita,
siapakah yang melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang berani menghadap kita? Ya, Tuhan pasti akan melawannya. Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan akan meneguhkan. Ya, akan meneguhkan ada di Mazmur 68 ayat 35. Akulah kekuatan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya ada di dalam awan-awan. Ya, Tuhan sudah meneguhkan loh ya bahwa Tuhan ada pemerintahan Tuhan ada di atas awan-awan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dan yang keempat dikatakan bahwa Tuhan akan menolong. Ya, ada di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Berulang-ulang Tuhan mengatakan jangan takut, aku akan menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Dan sekali lagi Tuhan akan mengatakan aku akan menolong engkau. Ya, nah, lalu bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Ada di dalam Yesaya, di dalam Mazmur 18 ayat 36. Dikatakan, engkau telah memberiku perisai keselamatan dan tangan kananmu menopang aku dan kelemah lembutanmu membuat menjadiku menjadi besar. Selalu peneguhan yang mengatakan kita tidak perlu ketakutan dengan ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah dengan tangan kanan. Ayub 40 ayat 9 mengatakan, apakah kamu memiliki tangan seperti Allah? Dan dapatkah kamu mengulurkan dengan suara seperti dia? Ya. Apakah Ayub punya tangan seperti tangan Allah? Tidak, ya. Jadi saudaraku terkasih, Allah menuntun kita, Allah mengulurkan tangan kita dan Allah menggenggam tangan kita. Tetapi pada waktu Tuhan mengulurkan tangan dan bahkan ingin menggenggam, tetapi kita ada perasaan tindakan kita bukannya mengambil tangan Tuhan. Pada saat Tuhan akan menggenggam, bukan tangan kita diulurkan, tetapi malahan kita adalah ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Malam hari ini ditekankan bahwa kita tidak perlu takut karena tangan Tuhan selalu menopang dan mengikat aku. Ada sebuah lagu yang mengatakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Katakan bahwa engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Dikatakan kembali. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kembali dikatakan kita tidak perlu takut. Tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan akan selalu membimbing, ya Bapak Ibu sekasih. Jadi kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, ya kita harus mau menerima bimbingan Allah supaya kita masuk dalam tuntunan Tuhan, dalam kehidupan kita selalu bersama Tuhan. Ada syarat-syarat yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mempunyai suatu kerinduan akan Allah, ya.
Tuhan akan menuntut bahwa kita harus menerima bimbingan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai suatu kerinduan akan Allah. Ya. Kerinduan seperti apa? Seperti kita ketahui bahwa Yesus di dalam kehidupannya dari pertama dia mulai akil balik sampai dia wafat dari salib, ya. Dia selalu berusaha mengikuti kehendak Bapanya. Ya, jadi mempunyai suatu kerinduan di dalam dalam diri Yesus bahwa dia ingin selalu mengikuti kehendak Bapanya. Kembali, apakah kita juga ingin selalu mengikuti kehendak Bapa atau kehendakan diri kita sendiri? Ya. Lalu yang kedua dikatakan, kerinduan akan kekudusan dan kerelaan. Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya, jadi kita pun juga harus mempunyai suatu kekudusan di dalam kehidupan kita. Kita berusaha, memang kita sebagai manusia sering sekali jatuh dan jatuh lagi. Ya. Saat ini Bapak Ibuku Saudaraku terkasih yang ada di rumah, yang ada di aula. Sebentar lagi kita akan apa? Paskah, sebelum Paskah apa? Minggu Palma, sebelum Minggu Palma, apakah kita layak datang Minggu Palma? Apakah kita layak untuk datang Kamis Putih? Apakah kita layak untuk mengikuti Jumat Agung? Kesempatan ini. Mari kita mempunyai suatu kerinduan akan kekudusan hati. Yuk kita ngaku dosa. Kalau di di Paroki Buah Batu besok. Ya, siapa yang belum ngaku dosa, yuk kita sama-sama. Supaya di dalam kehidupan kita sebelum Yesus wafat, bangkit, kembali kita sudah mempunyai hati yang lebih baik lagi. Hati kita sudah sedikit dimurnikan, ya. Lalu yang ketiga, yaitu adalah ketergantungan kepada Allah. Kita harus mempunyai suatu ketergantungan kepada Allah. Dikatakan di dalam Mazmur 18 ayat 29, ya. Karena engkaulah membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Jadi ketergantungan kepada Allah adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Dikatakan di sini adalah karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Nah, Bapak Ibu terkasih, tahu yang namanya lilin? Tahu yang namanya lilin? Tahu ya. Nah, lilin itu apakah seterang ini? Tentu tidak. Lilin itu hanya lilin kecil, ya. Kalau kita melangkah di dalam kegelapan, kita dituntun dengan sebuah lilin yang kecil. Kita berjalan maju, ya. Karena apa? Karena kita mempunyai sebuah lilin yang akan menerangi dan mengingatkan langkah-langkah kita. Ya, sehingga langkah kita dengan cahaya lilin tidak akan terantuk. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, lilin yang kecil itu pada waktu kita melangkah, kita tidak tahu apa di belakang lilin itu. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah di situ ada jurang pada waktu lilin itu berjalan, apakah di belakang ada jurang, apakah di belakang ada danau atau ada sungai sehingga kita bisa jatuh. Ya, di belakang lilin kita tidak tahu ada apa. Tetapi kita dikatakan bahwa karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya Tuhan, Allahku menyinari kegelapanku. Apapun yang akan terjadi, yang akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya dengan iman, dikatakan percaya sepenuhnya akan bimbingan Tuhan. Lilin seperti Tuhan yang akan membimbing kita. Kita percaya apa yang akan terjadi hari esok. Biarlah Tuhan yang akan membimbing kita, yang akan melangkah
berjalan bersama kita. Tetapi dengan syarat apa? Syaratnya bahwa kita harus selalu dalam bimbingan Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu bagaimana dong caranya supaya saya selalu hidup di dalam Tuhan? Ya. Judulnya apa sih hari ini? Tuhan penuntun hidupku. Bagaimana supaya kita ikut dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu terkasih, kita harus ikut dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Karena apa? Nanti Yohanes 16:13 bisa dibaca bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya. Yang selalu membenarkan. Roh kebenaran apa sih? Kalau seumpama ya kita itu mau ke gereja hari ini, tetapi yo di rumah ada novel, ada telenovela atau apa ya? Sinetron gitu loh ya. Nah, Roh Kudus apa? Oh, drakor, drama Korea. Aduh, aku nggak pernah nonton, jadi nggak tahu ya. Jadi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia akan meluruskan jalan kita ya. Roh Kudus adalah roh penghibur. Pada saat kita kecewa, pada saat kita sakit, pada saat kita sedih, Roh Kudus akan menghibur kita ya. Roh penasehat, Roh Kudus akan selalu menasehat kita. Udah, kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih karena ada aku ya. Lalu yang kedua, yaitu hubungannya supaya kita selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Kita harus berdoa ya. Karena apa? Doa merupakan sumber utama. Doa adalah suatu kehidupan Kristen. Kita tidak dapat sepenuhnya hidup kalau kita tidak berdoa. Ya, karena doa adalah semacam nafas kita. Ya, kalau nggak nafas lama-lama apa? Mati ya. Kekristenan kita pun juga akan mati kalau kita tidak berdoa. Karena apa? Doa adalah merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan akan selalu berkomunikasi dengan kita. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tentunya adalah kalau kita dulu pernah pacaran, di sini pasti ada yang masih pacaran juga. Yang Bapak Ibu sekali di rumah pasti udah pernah pacaran kan? Nah, firman Tuhan adalah surat cinta. Kalau dulu surat cinta, kalau sekarang mungkin suratnya melalui WA atau surat cintanya selain WA apa ya? Apa ya? Selain WA, surat cinta bisa melalui apa aja? Ada apa? Oh, melalui IG, berarti kebaca semua dong. Oh enggak ya, Messenger. Nah, DM. Wah, direct message. Gaul juga ya ternyata ya. Nah, berarti itu adalah firman Tuhan ya. Surat cinta dari Tuhan kepada kita. Jadi jangan lewatkan membaca firman Tuhan setiap hari. Yang keempat adalah kita selalu bersekutu dengan orang bijak. Karena apa? Kalau kita bersekutu, dengan orang-orang yang misalkan tidak mengenal Allah, tentunya kita pun juga kita akan jauh dengan Allah ya. Tetapi kalau kita bersekutu seperti yang di sini, seperti yang di rumah ya kita selalu bersekutu di dalam kelompok kecil, di dalam persekutuan doa, itu akan menuntun kita di dalam kehidupan bersama Tuhan. Tetapi malam hari ini ya dikatakan bahwa firman Tuhan adalah surat cinta kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman di dalam membaca firman Tuhan, sebetulnya sangat amat mudah. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu ikuti liturgi harian. Ya, itu akan mudah, kita dituntun. Ada bacaan pertama banyaknya adalah perjanjian lama, dan yang bacaan Injil adalah dari perjanjian baru. Ya, nah
Saudaraku terkasih, pada waktu kita membaca firman Tuhan, ya, ada satu dikatakan jangan kesalahan. Yang pertama, pada waktu saya ingin baca firman Tuhan, bagaimana caranya? Pada waktu itu kita dalam ketakutan. Pada waktu itu kita penuh dengan kesusahan. Misalkan pekerjaan kita dipecat, hidup rumah tangga pun juga tidak baik. Hubungan satu dengan yang lain dengan teman-teman pun juga kurang baik. Pokoknya pada waktu itu lagi jauh sama Tuhan, terpuruk karena situasi dan kondisi. Oh iya, kata Vera, waktu itu harus baca firman Tuhan. Tetapi pada pada waktu mau baca firman Tuhan, saya akan menunjuk jari, gitu kan ya. Tidak berdasarkan bacaan liturgi atau tidak membaca berdasarkan satu bab atau satu perikop. Tetapi aku pusing hari ini, saya putus asa. Pokoknya saya ingin membaca firman Tuhan. Tunjuk tuh satu, dikatakan Matius 27 ayat 5. Kita lihat. Matius 27 ayat yang kelima. Pada waktu kondisi kita porak-poranda, pada waktu kita merasa ketakutan, pada waktu kita jauh dari Tuhan, saya ingin dekat dengan Tuhan, tunjuk jari. Dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Bayangkan, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita putus asa, kita nunjuk jari, lalu kata Tuhan di dalam firman-Nya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Lu gimana sih Tuhan? Katanya Tuhan adalah selalu berkomunikasi dengan saya melalui surat cinta. Tetapi dalam terpuruk seperti ini bagaimana saya harus pergi gantung diri gitu ya. Lalu mencoba untuk satu tunjuk lagi. Ulangan 5 ayat 32. Nah, ya kita lihat ya. Apa bunyinya? Kan karena merasa bahwa Tuhan itu masa sih salah, masa sih saya harus gantung diri? Nah, sekarang kita akan lihat ulangan 5 ayat yang ke-32. Ada yang udah dapat? Yang di rumah yuk silakan dibaca. Silakan, ulangan 5 ayat yang ke-32. Sudah apa? Apa bunyinya? Nah, pada waktu kita kecewa, pada saat kita putus asa, pada kita saat terpuruk, katanya baca firman Tuhan. Tetapi ternyata ada kesalahan, yaitu apa? Tunjuk jari. Dikatakan di dalam tadi Matius 27 ayat yang kelima, dikatakan pergilah lalu gantung diri. Enggak percaya, buka lagi telunjuk. Ternyata dapat ulangan 5 ayat 32. Dikatakan maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kebayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih kalau kita membaca firman hanya sebagai tunjuk, lagi frustasi suruh bunuh diri, gantung diri. Ya, lalu enggak percaya buka lagi satu ayat, ternyata dikatakan, hayo lakukan apa yang diperintahkan Allah Tuhanmu, jangan tengok kiri atau tengok kanan. Berarti
dikatakan harus gantung diri, udah nggak ada tawar menawar lagi ya. Jadi janganlah melakukan baca firman adalah dengan tunjuk jari. Atau kesalahan yang kedua adalah mengandalkan tanda-tanda. Di dalam Habakuk 6 ayat 36 ayat 40 itu dikatakan Gideon ya. Nah, pada waktu Gideon mau disuruh perang dikatakan Tuhan berikanlah satu tanda ya. Kalau bulu domba yang ditebarkan basah, yang di sekelilingnya tidak basah, berarti itu memang engkau mengatakan bahwa aku harus berperang gitu ya. Nah, lalu Tuhan memberikan bukti. Nah, apa yang sering kita lakukan kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita pun juga kadang-kadang mengandalkan tanda-tanda. Misal ya, Tuhan kalau nanti malam hujan, saya tidak datang ke persekutuan doa. Ya, nah, karena kita tanda-tanda, kita menyatakan, wah Tuhan kalau hujan saya tidak akan datang. Ternyata hujan, lalu apa? Kita nggak jadi pergi ke PD? Tidak ya. Nah itu adalah kesalahan yang kedua. Lalu kesalahan yang kita adalah pengumpulan pendapat. Jadi semua dikumpulin. Pendapat itu apa? Pendapat ini pendapat apa? Jadi itu bukanlah suatu yang baik ya yang harus kita lakukan. Lalu ada yang nafsakan juga bahwa baca firman itu adalah melempar koin. Ya koinnya ini ayat yang berapa yang 1000-an kali ya. Teng gitu ya. Larinya kemana gitu. Itu nggak boleh juga. Lalu juga mendelegasikan itu juga enggak boleh. Nah, dan juga adalah mengikuti kebiasaan tradisi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi kalau kita selalu ingin dituntun oleh Tuhan, selalu dalam penuntunan hidup bersama Tuhan, kita tentunya harus mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan yang selalu mengulurkan tangan dan kita harus mengambilnya. Bahkan kalau tanda tangan Tuhan juga ingin menggenggamnya, mari kita genggam. Karena pada saat kita ada di dalam dekapan kasih-Nya, di dalam genggamannya, pasti hidup kita selalu bersama Dia dengan penuh kesukacitaan, tidak akan ada penuh ketakutan yang selalu menguati di dalam kehidupan kita. Tetapi katanya apa? Syaratnya bahwa kita harus ada satu kerinduan bersama Tuhan, ya. Ada satu kerinduan apa yang Tuhan inginkan, yang apa yang kita lakukan. Di samping itu pun juga kita harus ada kerinduan akan kekudusan kita. Hidup kita harus kudus. Kita harus memperbaiki sedikit demi sedikit. Walaupun memang kita sebagai manusia jatuh dan sering jatuh lagi. Tetapi berbahagia kalau kita adalah umat Katolik yang diberikan kesempatan untuk pengakuan dosa. Ya, caranya supaya kita selalu dalam tuntunan Tuhan. Dengarkan Roh Kudus, selalu berdoa, baca firman, kita selalu ada di dalam suatu komunitas yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini kita akan merefleksi diri. Boleh memusik? Lagu yang tadi boleh, ya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di aula, yang ada di rumah, mari kita akan merefleksikan diri kita. Apakah kita masuk di dalam tuntunan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita hening, kita rasakan kehadiran Tuhan. Untuk yang di rumah pun juga.
merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita menyadari bahwa Allah senantiasa menuntun kita selama ini? Mari kita sadari. Apakah Tuhan yang selalu ingin menuntun kita, tetapi kita sering berpaling di hadapan Tuhan? Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami kurang menyadari apa yang ingin Engkau lakukan terhadap kami. Mari kita bayangkan bagaimana Tuhan sudah menuntun kita, tetapi kita kurang tanggap karena hubungan kita kurang dekat dengan Dia. Bayangkan terus. Kalau selama ini kita tidak pernah merasakan atau kita tidak pernah mengikuti tuntunan Tuhan, kita sering mengindahkan. Saat ini kita mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami sering mengindahkan apa yang Engkau inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak pernah mendengar bisikan melalui Roh Kudus-Mu. Bahkan setiap kata-kata melalui firman-Mu, kami tidak pernah mau mendengarkan itu. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak pada saat Engkau wafat, disalib dan bangkit. Kami sudah layak untuk mengikuti kebangkitan-Mu, sehingga kami pun juga ikut turut serta bangkit dari manusia lama kami menjadi manusia yang baru, karena Allah membangkitkan kehidupan kita. Mari kita sadari, dalam hal apakah Tuhan menuntun kita. Kalau Tuhan selama ini sudah menuntun, kita pun juga sudah mengikuti apa yang sudah Tuhan inginkan terhadap kita. Tuhan memberikan kepada kita suatu talenta, Tuhan memberikan kepada kita ekonomi yang baik, Tuhan memberikan kita kesehatan, keselamatan. Tetapi apakah kita sudah bersyukur? Malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, karena kami menyadari ketika kami melangkah jauh, Tuhan selalu menuntun kami. Tangan-Mu selalu tak pernah lepas dari genggamanku. Walau di dalam kehidupan kami badai datang silih berganti, tapi tangan-Mu tak pernah lupa, tetap selalu memegang. Terima kasih Tuhan untuk itu. Walaupun kami di dalam kehidupan kegelapan, tetapi Engkau selalu menyinari dengan sinar-Mu yang penuh dengan sukacita dan kedamaian, sehingga kami dapat lepas dari kegelapan karena sinar-Mu selalu menyinari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk itu. Terima kasih Tuhan untuk setiap tuntunan langkah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Jangan biarkan aku jatuh. Peganglah tanganku ini, tuntunlah
setiap firman-Mu kepada kami. Dan mulai saat ini, aku akan selalu dalam genggam tangan-Mu karena aku percaya bahwa Engkau selalu menyinari kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Vera atas firman-Nya yang luar biasa. Saat ini setelah kita mendengar apa yang telah disampaikan Tuhan kepada kita, mari kita mau memberi persembahan sebagai bukti kebaikan Tuhan kepada kita. Kita akan memberi dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Karena apapun yang kita beri sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang ada di aula dapat mengisi di kotak di belakang. Sedangkan untuk yang di online dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar gadget ataupun laptop Bapak Ibu. Kita akan iringi persembahan dengan satu lagu, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Atas semua anugerah Tuhan bagiku. Ya, ada beberapa pengumuman. Senin depan kita akan dilayani oleh Bapak Surya Cahyadi dengan tema Perjalanan Menuju Golgota. Umat diundang untuk hadir offline, datang ke aula karena ada penghormatan terhadap salib. Yang kedua, doa syafaat kita adakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Umat semua diundang untuk hadir. Bila ada wujud doa dapat ditaruh di kotak among tamu atau dapat ke WA. Sekian pengumuman. Sebelum kita tutup, sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Vera atas firman yang luar biasa. Biarlah Ibu Vera semakin diberkati, gak akan menjadi saksinya yang hidup di tengah kehidupan kita semua. Amin. Kita akan tutup persekutuan doa kita malam ini. Kita hening sejenak. Bapa, terima kasih malam ini Kau ingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah penuntun dalam hidup kami. Maafkan kami Bapa, seringkali kami menjauh dari Engkau. Maafkan kami, seringkali kami tidak mau mendengar apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami seringkali malah mencari kepuasan diri. Malam ini Kau ingatkan lagi kami melalui anak-Mu Ibu Vera
bahwa Engkau selalu setia menuntun kami. Walaupun badai menghempas perahu kehidupan kami, Engkau selalu memegang tangan kami. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Vera. Berkatilah beliau dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah, sehingga apapun yang menjadi usaha beliau semakin bertumbuh di dalam nama-Mu. Berkatilah juga kehidupan keluarga beliau, agar semakin menjadi saksi hidup akan keluarga bahagia di dalam nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua di sini. Satu kerinduan kami, agar kami semakin dibentuk serupa dengan Engkau, serupa dengan anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah malam ini apa yang kami dengar, benih firman yang ada dalam hati kami akan tumbuh subur, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Biarlah kemuliaan-Mu yang kami saksikan, kebesaran-Mu yang kami ceritakan kepada siapapun yang kami temui. Dalam perjalanan hidup kami Bapa, mampukan kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Mampukan kami untuk selalu membiarkan kanan kami dipegang oleh Engkau. Kami juga berdoa Bapa untuk salah satu pengurus PD yang hari ini berulang tahun, Ibu Wiwi. Bapa, berkatilah beliau dengan kasih-Mu, sehingga beliau semakin dianugerahi kesehatan, sehingga beliau dapat tumbuh bersukacita di dalam nama-Mu. Tak lupa juga kami berdoa untuk kami semua yang mau hadir malam ini di aula. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, agar kami mampu selalu menjadi anak-anak yang terkasih dalam Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan menyambut Paskah. Berilah kami kerinduan hati untuk mengaku dosa, agar kami dapat menyambut kebangkitan putra-Mu kekasih dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami akan pulang Bapa. Mampukan kami untuk selalu menjadi pewarta-Mu dalam kehidupan kami, karena kami punya Engkau Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berikan satu lagu pujian bahwa Allahku dahsyat, Dia yang berkuasa dari timur sampai ke barat, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke
Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.